Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga soleh-solehnya semua di rumah senantiasa disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, solehah, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pagi kita pada hari ini adalah, penasaran kan? Kita lihat gambar berikut ini. Ya, ini gambar pohon bambu dan bunga mawar yang nanti sama-sama kita akan ceritakan tentang kisahnya pohon bambu dan bunga mawar. Selamat menyaksikan kisah pohon bambu dan bunga mawar. Suatu hari terjadi sebuah dialog antara pohon bambu dan bunga mawar. Kata pohon bambu, "Hai mawar, sapa si bambu suatu hari." "Hai bambu, ada apa?" balas sang mawar pada si bambu. "Apa kau tahu, kau selalu mendapat pujian dari orang-orang karena bentukmu yang indah dan aromamu yang juga wangi. Belum lagi kau dianggap sebagai lambang cinta sejati. Aku selalu iri denganmu mawar, aku ingin sepertimu." Lanjut si pohon bambu dengan nada sedih. Bunga mawar yang mendengar curahan si bambu pun hanya bisa tersenyum dan membalas ucapan si bambu. Kata bunga mawar, "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu bambu. Tapi kau tahu bambu, justru akulah yang selalu iri denganmu." Pohon bambu yang mendengar pengakuan mawar pun langsung terkejut dan tak percaya. Kata pohon bambu, "Bagaimana kau bisa iri denganku? Aku tak berbunga, aku juga tak berbau. Bahkan pengunjung taman tak pernah memujiku." Kata bunga mawar, "Tentu saja aku iri denganmu bambu. Kau punya batang kuat, jadi saat badai datang kau tidak goyah sedikit pun. Kau tidak mudah rapuh diterpa badai, kau tak perlu khawatir kehilangan kelopak karena diterpa angin," ujar sang mawar. "Hidupmu akan bertahan lama, sedangkan aku, sedikit saja badai kemungkinan aku akan mati," lanjut sang mawar dengan nada sedihnya. Perkataan sang mawar sangat menusuk hati bambu. Sang bambu sadar bahwa ia jauh lebih punya kekuatan dibanding mawar. Tapi lagi-lagi bambu masih belum puas dengan jawaban mawar. Bambu berkata, "Tapi mawar, kau akan selalu dikunjungi orang, banyak dicari untuk hiasan." Mawar kembali tersenyum pada bambu. "Kau benar, tapi kau tak tahu bahwa aku akan layu setelah beberapa hari. Coba bandingkan denganmu yang bisa hidup lama bambu." Bambu berkata, "Aku tak paham dengan mawar," ujar sang bambu. Kata bunga mawar, "Aduh bambu, kau itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Kau sering dipakai sebagai alat untuk mengalirkan air untuk tanaman lain. Coba jika kau tak ada, pasti tanaman-tanaman akan mati. Aku heran dengan manfaat yang sebesar itu. Seharusnya kau bangga, bukan malah iri denganku." Bambu pun akhirnya mengerti dengan ucapan sang mawar. Dia sadar bahwa selama ini ia sangat bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian banyak berdatangan untuk mawar, tapi bambu juga memiliki manfaat yang tak kalah dengan bunga mawar. Sejak bambu berbicara dengan mawar, sang bambu tidak pernah merenung tentang nasibnya. Dia senang dan selalu bersyukur dengan kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan kepada makhluk lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sama-sama sudah menyaksikan bercerita tentang kisah pohon bambu dan bunga. Apa hikmah dari cerita ini? Pertama, jangan pernah iri terhadap orang lain. Selalu syukuri atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, karena setiap makhluk hidup pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan perlu diketahui soleh dan solehah, syukur itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata syukur adalah bagian dari sebuah sikap pengamalan Pancasila, sila pertama. Kita lihat. Ya, ini adalah simbol Pancasila, sila yang pertama, yaitu bintang yang berbunyi, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Makna yang terkandung dari sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yakni
kita selaku warga negara Indonesia harus beriman dan mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Lantas, apa contoh-contoh bentuk pengamalannya? Saksikan gambar berikut ini. Iya, ini yang pertama adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila, yaitu berdoa sebelum belajar, baik sebelum ataupun sesudah belajar. Apalagi contoh pengamalan Pancasila sila pertama, ya membaca Al-Quran, ya saleh-saleha, kemudian melaksanakan sholat, kemudian berdoa sebelum makan dan minum. Ada lagi bagian dari rasa pengamalan Pancasila pertama adalah bersyukur kepada Allah dengan berolahraga. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah contoh-contoh bentuk pengamalan Pancasila sila pertama. Dari beberapa gambar tadi ada gambar seseorang yang berdoa sebelum makan. Ada anak-anak yang ingin makan, ya, berdoa dulu. Tetapi berdoa sebelum makan. Kenapa kita harus makan? Karena kita adalah makhluk hidup yang memerlukan makan dan minum. Karena makan dan minum adalah sebagai sumber energi agar kita tetap bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan perlu diketahui, makhluk hidup tidak hanya manusia, tetapi ada juga hewan, ada juga tumbuhan. Jadi ada 3, manusia, tumbuhan, dan hewan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tadi kita sudah mengetahui makhluk hidup. Ternyata makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri saleh-salehah semua. Dan kita simak berikut ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup bernafas. Yang kedua, ternyata makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri bergerak. Ketiga, tumbuh. Keempat, berkembang biak. Kelima, memerlukan makanan. Dan terakhir, keenam, menerima rasa. Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup dari yang kita tadi pelajari bersama. Jadi kita tahu makhluk hidup dan ciri-cirinya. Saleh-salehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang tadi kita sampaikan, pelajari bersama-sama, kita bisa pahami, kita bisa lakukan, amalkan. Ingat poin tadi adalah kita harus senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur atas anugerah, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan aku tambah nikmatnya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa ajma'in. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.